Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Halo para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Seperti biasa, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime requestan dari kalian semua dengan durasi yang mantap punya. Pokoknya bakal menghibur kalian setiap harinya. Oke lah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime bergenre komedi harem nih, yang pasti bakal bikin kalian betah nontonnya. Judulnya adalah Yushibu. Anime ini menceritakan Raul Kaiser yang bermimpi menjadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis. Karena itu Raul Kaiser memasuki program pelatihan pahlawan dalam mengejar ambisinya. Namun, ketika Raja Iblis dikalahkan dan perdamaian kembali datang ke dunia, program pelatihan pahlawan ditangguhkan tanpa batas waktu, sehingga tidak memungkinkan seseorang menjadi pahlawan lagi. 2 tahun kemudian, Paul dengan enggan bekerja di sebuah toko elektronik kecil bernama Magic Shop Leon. Meskipun mantan pahlawan, sekarang dia bekerja sambilan di sebuah toko biasa. Semuanya berubah seiring dengan kedatangan seorang karyawan baru. Awalnya si karyawan baru adalah anak laki-laki tampan. Ternyata cuy, dia berubah menjadi iblis perempuan dengan nama Vino Bloodstone. Dia bukanlah sembarangan iblis, tetapi sesungguhnya adalah putri dari mendiang sang Raja Iblis yang telah dikalahkan dari umat manusia. Nah, pasti kalian juga penasaran dengan alur cerita lengkapnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi biar nonton kalian lebih nyaman, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan atau posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekip bro. Adegan dimulai di sebuah gunung berapi. Sekelompok pahlawan yang disebut tim A sedang melawan para iblis. Serangan bertubi mereka terima, sampai baju zirah si pahlawan cewek remuk, membuat tubuh seksinya terlihat. Mereka terus melawan para iblis yang berwujud tengkorak itu. Akhirnya muncullah sosok raksasa yang mengerikan. Dengan mengalahkan sosok itu, mereka lolos ujian dan jadi pahlawan. Beberapa tahun berikutnya, adegan berpindah ke toko sihir Leon. Di sana Raul kini bekerja sebagai pelayan. Dia menawarkan mesin cuci Papa Sonic pada sepasang suami istri. Tapi Raul malah menjelaskan dengan cara yang lebay dan mengungkit-ungkit Raja Iblis. Karena risih, pasangan tadi pun pergi. Nova Lamino, salah satu pegawai, mengingatkan tugas Raul. Cewek itu juga mengingatkan kalau Raul harus membayar kartu kredit sihirnya. Tapi Raul malah fokus melihat CD-nya Nova. Tiba-tiba muncullah pembeli wibu. Dia mencari kaset rekaman sihir Iwan. Langsung saja toko itu penuh wibu klinik. Nova sampai berdesak-desakan di tengah para wibu itu. Dalam sekejap kaset sihir Iwan sudah habis. Raul dan Nova tepar kecapean. Toko itu pun jadi berantakan karena wibu klinik tadi. Mereka semua datang karena toko besar tidak punya stok kaset itu lagi. Dan perusahaan yang menerbitkan juga sudah bangkrut. Tiba-tiba ada cewek berpakaian olahraga yang datang. Raul bilang kalau kaset sihir Iwan sudah habis. Tapi cewek pakai hoodie itu minta dipanggilkan manajer. Tiba-tiba cewek itu menyerahkan kertas. Ternyata itu adalah CV untuk melamar kerja. Secara August, si manajer menyebut cewek itu. Mereka langsung masuk ruangan. Raul melihat CV yang ketinggalan di meja kasir. Cewek tadi bernama Vino Bloodstone. Raul langsung masuk untuk menyerahkan CV tadi, sambil mengingatkan kalau Vino adalah anak dari Raja Iblis. Vino kaget karena merahasiakan identitas aslinya, tapi terlanjur menjelaskan di dalam CV yang acak-acakan. Tapi Sierra malah senang mendengar itu. Ia langsung menerima Vino serta mengenalkan pada Raul sebagai senior.
Raul menolak karena tidak mau ngajarin anak dari Raja Iblis. Tapi Sierra tetap semangat dan bilang kalau itu adalah tugas Raul sebagai senior. Akhirnya Raul menjelaskan pada Vino tentang toko mereka. Cewek itu sangat antusias dengan toko sihir itu. Dia malah fokus melihat TV yang dijual. Vino menyebut TV itu adalah sihir penglihatan. Raul langsung bete karena Vino tidak mendengarkannya. Raul mengejek Vino yang tidak pernah lihat TV. Tapi cewek itu ngamuk dan bilang kalau di kamar ayahnya ada semacam TV. Di dalamnya dia melihat banyak orang yang tersiksa. Raul bilang kalau yang dimaksud Vino adalah cermin terkutuk. Akhirnya Raul menyerahkan sapu dan menyuruh Vino mulai bersih-bersih. Vino langsung semangat dan lari untuk menyapu. Ada berita tentang perayaan kalahnya Raja Iblis. Raul langsung teringat pengumuman pembatalan seleksi pahlawan. Dia teringat saat perayaan kemenangan. Dia dan anggota tim lainnya pergi ke istana. Di bawah kembang api, Raul depresi karena gagal menjadi pahlawan. Vino sambat pada Raul. Karena para pelanggan selalu lari keluar seperti kabur. Raul bilang kalau mereka takut dengan tatapan mata Vino seperti yang mau membunuh. Padahal Vino cuma menunjukkan antusias pada para pelanggan. Tiba-tiba ada pelanggan yang datang. Kakek tua itu terlihat mencurigakan dan Vino hampir menyerang. Tapi Raul mencegah karena mereka dilarang membunuh pelanggan. Ternyata kakek itu langsung meninju Nova yang sedang di atas tangga. Dengan sekali kebat, rok Nova tersingkap dan CD-nya pun kelihatan. Kakek tadi langsung menikmati dengan muka yang mesum. Vino ngamuk dan mendatangi si kakek tua bangka itu. Tapi dengan sigap kakek itu bilang kalau ingin membeli lampu. Setelah kakek itu pergi, para pegawai diskusi. Kakek itu memang sering beli bohlam ke toko mereka. Namun kelihatan jelas kalau kakek itu berniat mesum. Mungkin kakek itu berpikir kalau memegang bokong cewek adalah cara berkomunikasi. Vino yang mendengar itu langsung nungging. Dia meminta bokongnya disentuh. Raul mumet karena gak paham cara pikir Vino. Di depan toko Lawson, Raul menikmati makan siangnya. Tiba-tiba, cewek bernama Lamdimia do aksi menor itu datang mengganggu. Raul bete dan mengusir cewek tersebut. Tiba-tiba Elsa Krusial datang dan menyuruh Lam mengurus pengiriman. Mereka berdua adalah pegawai toko Lawson. Elsa yang sudah kenal Raul langsung duduk dan mengajak ngobrol. Elsa memamerkan barang di toko Lawson yang selalu update. Dia juga memberi tambahan sayur pada Raul. Tetapi sebagai gantinya, Elsa meminta katalog dari toko sihir Leon. Di dalam kantor, Sarah sedang ngobrol dengan Visor Crossroad. Visor mengamati pegawai baru yang sedang dilatih oleh Raul. Dikasih Raul mempermasalahkan Vino. Dia merasa kalau penerus Raja Iblis itu tidak bisa sopan pada semua orang. Tapi Vino yang memang iblis itu tidak tahu tentang kesopanan. Akhirnya Raul menawarkan Vino untuk latihan. Vino menjadi kasir dan Raul berpura-pura jadi pelanggan. Tapi baru menyapa saja, Vino sudah terlihat serem dan dibayangi aura iblis. Vino terus bicara dengan semangat, tetapi malah makin mengerikan. Raul menyetop drama mereka karena Vino belum paham kesopanan. Vino bilang kalau dia hanya mencontoh cara ayahnya ngomong. Raul menyerahkan buku untuk dipelajari Vino. Akhirnya mereka menuju gudang. Vino langsung kagum dengan perabotan di gudang itu. Vino kepo dan memegang sebuah perabot dan langsung kesetrum. Raul menggedung anak Raja Iblis itu ke ruangan. Saat akan mengganti baju Vino, ternyata cewek itu tidak pakai BH. Akhirnya Vino sadar dan mengira Raul berniat mesum. Raul bilang kalau tidak tahu bahwa Vino adalah cewek. Setelah menjelaskan, Vino paham kalau Raul berniat baik. Vino udah ganti pakaian dengan pakaian pegawai. Dia semangat dan berteriak memanggil pelanggan. Tetapi cara Vino bikin ngeri. Raul mengingatkan agar Vino kembali membaca buku panduan. Tetapi seorang nenek lewat dan memuji Vino. Dengan canggung cewek itu menyampaikan terima kasih. Ketika pulang, Vino sudah ada di rumah Raul. Pagi harinya Vino masih ngorok di sofa. Raul keluar dan disapa tetangga. Tetangga itu berterima kasih karena barang yang dijual di toko sihir Leon sangatlah bagus. Raul bernarasi kalau sudah 100 tahun alat perubah mana menjadi energi listrik ditemukan. Dan sekarang manusia tergantung pada energi itu. Raul yakin kalau di masa depan energi dari mana itu akan makin dibutuhkan. Dan dia berharap toko sihir Leon makin ramai.
Saat balik ke rumah, Raul melihat Vino sedang bugil. Di toko, Vino kembali belajar menyapa pelanggan dengan ngeri. Raul langsung menyetop Vino yang sedang bersemangat itu. Tiba-tiba, Visor si asisten manajer memotong keributan mereka. Visor memanggil mereka ke dalam. Visor mengingatkan agar mereka tidak memakai barang pajangan toko. Raul memaksa Vino untuk minta maaf. Visor membuka sintak alat pengering yang dipakai Vino. Cewek iblis itu kembali cengok karena kagum. Raul menjelaskan kalau Visor adalah teknisi sihir yang berpengalaman. Visor menjelaskan kalau dia sedang menanam sintak agar alat tersebut bisa berfungsi. Visor dan Raul membahas mimpi masa lalu mereka. Vino jadi kepo dengan cita-cita Raul. Tapi cowok itu salting karena dulu ingin membunuh ayah Vino, si Raja Iblis. Visor memotong dan menjelaskan kalau pengering rambut itu rusak. Vino panik karena mengira dia yang merusak dagangan itu. Tapi Visor menjelaskan kalau itu adalah kesalahan pabrik. Vino makin antusias mendengar penjelasan Visor. Di luar toko Lawson, Elsa sedang mengelap kaca. Tiba-tiba ada cewek bertank top datang mengamati. Cewek itu melihat lowongan dan langsung masuk ke toko. Di toko sihir Leon, Raul mengajari Vino untuk menyapa pelanggan. Tapi yang Vino ucapkan terlalu ngeri. Raul emosi mendengar itu. Akhirnya Raul menarik tangan Vino. Cewek itu pun seperti sange dengan apa yang dilakukan oleh Raul. Ternyata Raul menulis sebuah kalimat sapaan di tangan Vino. Dia meminta Vino untuk menghafal semua itu. Di luar, Raul didatangi oleh tawon raksasa. Raul berniat menyerang tawon itu dengan tebasan Raul. Cewek itu teringat saat melamar pekerjaan. Dia ditertawakan HRD karena lebih menunjukkan jurus mautnya. Akhirnya Raul tersadar dan tawon raksasa itu pun pergi. Tiba-tiba cewek bertank top itu muncul. Ternyata dia adalah Airi Orinet, teman Raul di Akademi Pahlawan. Ari ngamuk melihat situasi Raul sekarang. Karena dulu Raul selalu bilang kalau ia ingin jadi pahlawan. Mereka berantem tentang masa lalu mereka. Bagaimana dunia berubah menjadi damai dan mereka harus jadi pengangguran. Raul sudah harus berusaha mencari kerja. Namun hanya toko sihir Leon lah yang mau menerimanya. Airi ngamuk karena Raul menyerah pada mimpinya. Cewek itu pergi karena muak melihat mantan rivalnya tersebut. Tapi Raul sambat karena dia juga tidak ingin jadi pegawai toko. Di dalam toko, Nova sedang melayani si kakek mesum. Tiba-tiba saja sosok bertopeng aneh datang. Dia mengacungkan kapak pada Vino. Ia berniat merampok toko. Tapi Vino menjawab dengan cara yang diajarkan Raul. Perampok gak jelas itu jadi bingung dengan sikap Vino yang sangat tenang itu. Di luar, Raul sedang menikmati kopi. Tiba-tiba Elsa dan Lem datang. Lem merasa Raul berniat caper. Tapi cowok itu sedang lemas dan galau. Di dalam toko sihir Leon, perampok tadi masih mengancam Vino. Tapi Vino dengan polosnya melumpuhkan perampok tersebut. Raul datang dan menyadari situasi. Dia bilang kalau cowok itu adalah perampok. Tapi Vino masih cengok, tidak paham. Akhirnya Vino paham kalau perampok itu jahat. Dengan mudah Vino melumpuhkan si perampok. Vino berbalik mengancam perampok itu dengan kapaknya. Meskipun hanya ngebacot dengan ramah, tetapi perampok tadi tepar. Tiba-tiba ada pelanggan masuk dan melihat keributan tersebut. Akhirnya semua disuruh masuk ke kantor. Dan Nova dengan pedenya bilang tidak melihat perampok tadi. Cara sedang fokus menjual kulkas. Mendengar itu Sarah dan Visor malah kagum dan lupa masalah perampok. Raul izin untuk pulang lebih dulu. Dia bilang akan bertemu dengan temannya. Vino kepo karena ternyata Raul punya teman. Di sebuah restoran, Raul makan steak bersama Blaze, Diz, dan Klein Art. Mereka nostalgia saat masih sekolah di Akademi Pahlawan. Kedua temannya masih terobsesi menjadi pahlawan. Untuk menunggu saat itu, mereka memilih nganggur daripada kerja. Mendengar optimisme itu, Raul kembali overthinking. Sepulang dari nongkrong, Raul melihat Vino ketiduran dengan pakaian toko. Di meja terlihat buku catatan cara menyapa pelanggan. Ternyata Vino masih terus belajar bahkan setelah toko tutup. Vino kebangun dan panik melihat Raul. Cowok itu mengaku tidak berniat kepo dengan catatan Vino. Cewek iblis itu langsung berdiri dan meminta agar Raul melatihnya lagi.
Vino gelagapan, dia lupa beberapa urutan sapaan. Raul berniat menolong tapi dia diam. Raul melihat air mata dan semangat Vino untuk belajar. Akhirnya Vino ingat dan menyelesaikan sapaannya. Raul bertepuk tangan dan memuji Vino. Vino langsung memegang tangan Raul dan menangis. Cowok itu teringat masa-masa latihannya dengan Visor. Dan kembali galau tentang cita-citanya menjadi pahlawan. Raul merenungi nasibnya sekarang. Kini dia adalah seorang yang gagal jadi pahlawan. Dan di depannya ada Vino, iblis yang gagal jadi Raja Iblis. Kini keduanya bekerja sama di toko yang sama. Pagi harinya Vino masih ketiduran. Dia ngelindur tentang kerjaan. Raul membangunkan Vino dan lagi-lagi melihat cewek iblis itu telanjang. Raul langsung panik. Tetapi Vino terlihat biasa aja. Akhirnya Raul memberikan kaosnya untuk dipakai Vino. Tapi matahari bersinar terang. Dan membuat baju yang dipakai Vino pun menjadi menerawang. Membuat Raul makin auto panik melihat hal yang gak senonoh itu. Di jalan, Raul mengagumi alarm dari Seara. Alarm itu sangat nyaring. Bisa saja membangunkan orang yang sudah mati. Vino cerita kalau si manajer memberinya pakaian dalam. Mendengar itu Raul langsung berpikir mesum. Vino juga berterima kasih atas kaos baru dari Raul. Kaos promosi toko itu masih berbau Raul. Dan Vino mencium kaos itu. Membuat Raul makin salting. Di kantor Raul protes karena Vino jadi tetangganya. Tapi Seara bilang kalau biaya sewa di sana memang murah. Visor datang dan mengajak Seara untuk pergi. Manajer itu menitipkan Vino pada Raul. Di luar Vino menunjukkan poster promosi buatannya. Tapi poster itu bergambar monster, darah dan terlihat terlalu menakutkan. Raul menolak desain serem itu. Meskipun Vino sudah berusaha sekuat tenaga, di luar ada cewek yang berdiri di depan toko sihir Leon. Seorang pelanggan menunjukkan kipas angin yang rusak. Raul bilang kalau kipas itu sudah terlalu tua. Cowok sales itu menawarkan pelanggan untuk beli kipas yang baru. Vino teringat kata-kata ayahnya. Kalau benda dipakai dalam waktu lama, pasti berkualitas bagus. Akhirnya Raul mencoba memperbaiki kipas itu. Tapi dia dicegat oleh seseorang cewek tengil berambut biru. Cewek itu bilang kalau orang bego seperti Raul jangan mencoba memperbaiki perabotan. Dia adalah Lord Beliveral, salah satu pegawai toko sihir dari Leon. Akhirnya cewek teknisi itu mengamati kipas yang rusak tadi. Dia bilang kalau masih bisa diperbaiki. Pelanggan tadi mengucapkan terima kasih. Vino bahagia karena mendapatkan ucapan terima kasih. Vino pun gemas melihat reaksi si anak Raja Iblis itu. Di perusahaan Leostat, Seara dan Visor bertemu bos mereka. Bos itu kagum karena kepuasan pelanggan toko sihir Leon yang meningkat sampai 93%. Kepuasan itu terbesar dari semua jaringan toko sihir Leon. Seara bahagia mendengar itu. Tapi bos mereka bilang kalau penjualannya malah jadi terendah. Bos mereka memberi peringatan. Asisten bos menjelaskan kalau toko mereka harus menjual banyak barang dan membuat diskon yang besar-besaran. Di toko Lawson, Raul dan Vino belanja makan siang. Elsa kepo pada pegawai baru toko sihir Leon itu. Mereka berkenalan dan Elsa malah ngiklan ayam kriuk pada Vino. Lam datang dan berkenalan dengan Vino. Tapi Lam melihat Vino dengan sinis. Raul menyadari perilaku aneh Lam tapi langsung dilupakan. Di dalam toko sihir Leon, Nova dan Vino sedang bersih-bersih. Di dalam, Lord sedang memperbaiki kipas pelanggan tadi. Tiba-tiba, Airi datang dan menemui Raul. Mereka kembali ribut. Raul menanggapi Airi dengan sinis dan cewek itu terus ngebacot. Raul mengatakan kalau dia kagum karena Airi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan dirinya hanya menjadi seorang kasir. Raul sambat karena tidak ada alasan lagi untuk bertarung. Tapi Airi menghardik. Dia ngebacot tentang iblis yang kejam dan tanggung jawab sebagai pahlawan. Tiba-tiba Vino lewat. Raul langsung panik karena sedang membahas bapaknya Vino, si Raja Iblis. Melihat situasi, Vino mengira Airi berniat mau komplain. Vino langsung pasang kuda-kuda untuk melawan. Karena merasa pelanggan yang komplain adalah orang jahat. Vino keceplosan bilang kalau dia adalah anak Raja Iblis. Raul langsung membekap dan mencegah Airi lebih kepo.
Vino melihat keduanya yang sangat akrab. Dan Airi jadi salting karena itu. Vino kembali kepo dan malah berniat menghabisi Airi. Tapi ia dicegat oleh Raul. Tiba-tiba barang baru datang, yaitu adalah alat pembersih udara. Vino langsung kagum dengan kehebatan manusia itu. Tiba-tiba Elsa datang. Dia kepo karena toko sihir Leon mendapatkan barang bagus lagi. Mereka kepo dengan alat tersebut karena berasal dari perusahaan yang tidak dikenal. Vino menyentuh alat pembersih udara itu. Tiba-tiba alat itu jeblok dan menjadi seperti monster. Elsa terjerat oleh tentakel dari dalam alat itu. Tapi Elsa dan Vino mengira tentakel itu adalah fitur yang sangat keren. Tiba-tiba saja Nova ikut terjerat alat tersebut. Raul dan Vino berusaha melawan tentakel ungu itu. Namun Airi datang dan dengan mudah melawannya. Lord datang dan bilang kalau tentakel itu tangan sihir. Tangan yang muncul ketika benda sihir kehilangan kendalinya. Hal itu disebabkan oleh syntax error dan sihir merembes keluar dari alat. Raul menyuruh Lord untuk memperbaiki. Tapi cewek tegel itu juga terjerat oleh tangan sihir tadi. Cara untuk menghentikan kekacauan itu adalah mematikan alat. Airi berusaha melawan dan berhasil melepas jeratan tentakel tadi. Nova, Elsa, dan Lore kabur. Namun Airi bertahan karena merasa itu tugas pahlawan. Tentakel tadi muncul lagi dan menjerat Airi. Airi terjerat dan malah diveleu-veleu oleh tentakel mesum itu. Sungguh membagongkan. Baju Airi pun hangus dan jadi telanjang. Raul ingin mencoba serangan saat dulu menjadi pahlawan. Tiba-tiba Vino datang dan menyerang. Karena Vino yakin keselamatan pelanggan adalah hal yang utama. Sialnya, Vino ikut terjerat dan diveleu-veleu oleh tentakel mesum itu. Raul lari ke gudang dan mengambil pedangnya. Dengan sekali tebas, tentakel itu pun hancur. Raul menambah kekuatan 2000 ampere dan lari menyerang tangan sihir tadi. Raul berhasil membebaskan dua cewek itu. Dia mengaku sudah lama tidak melakukan serangan tadi. Tentakel tadi pun muncul lagi dan menjerat Airi. Raul tepar karena lama tidak menggunakan sihir. Dia meminta tolong Vino, namun Vino tidak bisa menggunakan sihir. Mata Vino juga belum merah layaknya iblis. Akhirnya Raul menyadari kelemahan dari tangan sihir itu. Vino mencoba mengecoh dan menantang alat itu. Dari belakang, Raul menggunakan 5000 ampere dan menebas alat tadi. Tangan sihir yang menjerat Airi dan Vino pun hancur. Sebelum menyerang lagi, Vino lari dan mematikan alat pembersih udara tadi. Tangan iblis yang keluar pecah dan menjadi cairan putih yang menjijikan. Raul pun ambruk. Dia senang karena masih bisa bertarung. Vino melompat dan menindih Raul. Cewek iblis itu kagum dengan kehebatan pahlawan gagal itu. Mereka berpelukan dengan romantis. Namun Airi mengamati dan Raul pun langsung salting. Akhirnya Vino dan Airi berkenalan. Namun Vino malah membongkar dirinya yang adalah iblis. Lalu membuat Raul semakin panik. Di toko sihir Leon, Vino sedang menawarkan barang pada pelanggan. Sekarang dia terlihat lebih ramah dan membuat Raul dan Nova senang. Tapi dia keceplosan bilang kalau pink itu warna otak manusia. Dan membuat pelanggan itu jijik. Raul ngamuk mendengar penjelasan Vino. Tapi anak Raja Iblis itu bilang kalau dia biasa melihat organ dalam manusia tiap hari. Membuat Raul bingung seberapa sadis anak Raja Iblis ini. Di dalam kantor, Elsa memohon bantuan pada Vino dan Raul. Elsa tidak bisa minta tolong kepada cabang toko Lawson lain. Karena jaraknya yang sangat jauh. Seara bilang kalau sudah sepantasnya mereka menolong tetangga. Elsa memberikan seragam Lawson yang memang diinginkan Seara. Tapi Vino tidak mau menolong toko Lawson. Cewek iblis itu ingin setia kerja di toko sihir Leon. Lalu membuat Seara terharu. Tapi Seara tetap memaksa Vino dan mengingatkan kalau cewek itu bekerja untuknya. Di toko Lawson, Elsa dan Lem sedang mengambil foto Vino memakai seragam mereka. Mereka menyemangati Vino yang terlihat gugup. Di toko sihir Leon, Raul khawatir pada Vino. Terutama karena Vino kelewat sadis setiap berjualan. Nova gemas melihat Raul yang kini menjadi seperti bapaknya Vino. Benar saja, Vino menawarkan spaghetti dengan cara yang ngeri. Membuat pelanggan merasa takut. Elsa menarik Vino ke dalam.
Dia teringat bagaimana Lem dulu pertama kali bekerja. Dia seperti Vino yang melihat dagangan dengan cara yang mengerikan. Lem mengingat sate seperti saat temannya yang ditusuk sampai mutiar. Elsa memaklumi dan memandang Lem sedang membuat cerita horor. Elsa juga suka pada hal yang horor. Vino memahami kalau mereka harus menyembunyikan hobi sadis dari pelanggan. Di toko Sir Leon tidak ada pelanggan yang datang. Nova sambat karena toko sedang sepi. Raul memperhatikan anting Nova, tapi dia mengalihkan pembicaraan. Di toko Lawson, seorang pelanggan meminta Vino memanaskan makanan. Vino trauma karena terakhir memegang perabotan malah jadi rusak. Tapi Lem menenangkan dan Vino berhasil memanaskan makanan. Elsa juga mengajari Vino untuk mengemas pesanan pelanggan. Di toko Sir Leon, kakek mesum muncul lagi dan grepe bokong Nova. Hari ini kakek mesum itu membeli 2 lampu sihir. Raul tidak suka cara kakek mesum itu bertingkah. Namun Nova terlihat nyantui aja. Dia malah menawarkan Raul untuk grepe bokongnya. Raul jadi mikir mesum. Tapi Visior datang dan memecahkan imajinasi cabulnya. Saat istirahat, Sarah meminta tolong Raul untuk melihat Vino. Raul pergi ke toko Lawson. Dia melihat Vino melayani pelanggan dengan baik. Raul memesan makan siang dan Vino menghangatkan makanannya. Raul sempat takut, tapi Vino bisa memakai perabotan tanpa rusak. Di luar, Elsa menggoda Raul dan ingin mengambil Vino darinya, membuat Raul menahan emosi. Di toko Sir Leon, Raul memerintahkan Nova. Dia kepikiran lagi untuk grepe bokong Nova. Di toko Lawson, Vino melakukan eksperimen untuk merebus makanan. Dia memasukkan bahan aneh, namun rasanya enak. Tapi Lem mencegah Vino melakukan hal itu, karena dia tetap menjaga aturan sebagai bentuk dedikasinya. Vino kelihatan kecewa, tapi Lem menghibur cewek iblis itu. Di toko Sir Leon, lagi-lagi Raul gagal fokus pada bokong Nova. Nova mendekat dengan cara yang sensual. Raul makin panik karena Nova. Sampai dia salting saat membuat poster promo. Di toko Lawson, Air kaget melihat Vino di sana. Cewek iblis itu cerita kalau Raul membenci seragamnya. Mendengarkan hal itu, Air terdiam dan menahan cemburu. Di toko Sir Leon, Raul semakin salting. Dia makin kegoda oleh Nova. Untuk mengalihkan Raul membahas anting baru Nova, cewek itu senang melihat Raul yang kini makin perhatian. Di toko Lawson, Elsa sedang melatih Vino memakai mesin kopi. Elsa cerita kalau dia berasal dari desa Udik. Saat kecil dia suka melihat katalog barang sihir sehingga tahu cara memakai semua alat. Saat tutup, Lem menyapa Vino. Mereka terlihat saling memahami masalah kehidupan iblis. Di rumah, Vino menyajikan oden yang tadi dia buat di toko Lawson. Setelah semua pulang, Vino membuatkan Raul segelas kopi. Raul kagum dengan kemajuan Vino. Tapi Raul takut nanti Vino banyak berubah. Sarah pun tersenyum saat mengintip keduanya. Di toko Sir Leon, Raul sedang memarahi Vino yang lagi-lagi bicara hal seram. Fisher menghardik keduanya dan bilang kalau mereka harus melayani pelanggan. Tapi toko Sir Leon hari ini sangat sepi. Di kafe, Sarah makin terlihat khawatir setelah membaca headline surat kabar. Fisher panik karena toko sangat sepi. Vino bilang kalau mereka harus menghias toko Sir Leon agar terlihat menyenangkan pelanggan. Tapi imajinasi Vino terlalu mengerikan. Lalu dia membuat rawa racun di depan toko. Di toko Lawson, kakek mesum itu pura-pura tepar. Tapi dia malah grepe bokong Lam dan membuat cewek itu ngamuk-ngamuk. Raul dan Vino selesai menimbun rawa racun, tapi toko tetap saja sepi. Fisher usul kalau Vino harus melakukan cosplay agar pelanggan tertarik. Raul membayangkan Vino dengan pakaian yang seksi. Sarah datang dan menjelaskan kenapa toko mereka sepi. Ternyata toko sihir Amada, saingan mereka, membuka toko baru dan sedang membuat diskon yang besar-besaran. Lore menjelaskan kalau Amada adalah perusahaan besar. Bahkan mereka menguasai 50% pangsa pasar. Raul menyadari cara Amada menguasai pasar. Mereka berniat melakukan ekspansi dan membuat toko kecil seperti toko Sir Leon bangkrut. Vino takut jika toko mereka tutup. Sarah menyebut situasi sedang genting dan mengadakan pertemuan dengan seluruh pegawai di warung Swinoya. Sarah menunjukkan poster promosi toko sihir Amada. Ternyata toko sihir itu membanting harga sampai 70%. Sarah minta pendapat para pegawai untuk bersaing. Semua memberi usulan, namun kurang menarik.
Vino mengusulkan mereka untuk memberi persembahan manusia sebagai pesugihan. Seara tertarik dan menawarkan Visor sebagai tumbal pesugihan. Asisten manajer itu pun panik dan usul untuk memata-matai Amada. Diputuskan bahwa Raul dan Vino yang akan melakukan misi mata-mata. Seara meminta agar keduanya tidak menunjukkan identitas sebagai pegawai toko sihir Leon. Dia juga meminta agar Raul dan Vino berlagak seperti sedang kencan. Di rumah, Raul kepikiran dengan permintaan bosnya itu. Raul membayangkan Vino memakai baju seksi lagi. Tiba-tiba Vino datang dengan pakaian golem. Dia bangga karena bajunya bisa mengelabui Raul. Pagi harinya sedang dipersiapkan pembukaan toko baru Amada. Toko itu sangat besar dan punya perabotan yang komplit. Airi kini bekerja di sana sebagai SPG. Airi memakai seragam kelinci playboy yang kelewat seksoy. Dia berharap tidak ada orang yang melihatnya. Toko sihir Amada yang baru saja resmi buka, Airi dan SPG lainnya menyapa pelanggan. Di tengah kerumunan, Vino terpisah dari Leon. Airi mendengar teriakan Vino. Di dalam toko semua perabotan dijual dengan sangat murah. Raul dan Vino akhirnya menyingkir ke tangga. Vino bete karena jadi berantakan setelah berdesak-desakan. Vino memakai seragam sekolah pemberian Seara. Karena Seara merasa seragam sekolah adalah baju kesukaan Raul. Airi kaget dengan kedatangan Raul dan Vino. Dia terus berbohong kalau bekerja sebagai keamanan. Tapi akhirnya Airi jujur sekarang menjadi SPG. Dia malu karena sebagai siswi terbaik Akademi Pahlawan, dia merasa gagal. Mendengar itu, Vino ngamuk pada Airi yang membenci pekerjaannya. Airi membela diri dan bilang kalau itu bukan pekerjaan yang cocok untuknya. Raul mengingat jalan hidupnya dan merasa sama seperti Airi. Di mobil, asisten bos menawarkan untuk bersaing langsung dengan toko sihir Amada. Visor merasa itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi asisten bos melihat tidak ada salahnya mencoba cara saingan. Di toko sihir Amada, Vino membuat Airi semakin cemburu. Akhirnya Raul menengahi dan menjelaskan maksud mereka. Vino meminta agar Airi menjadi pemandu mereka. Airi setuju daripada dia harus melihat keduanya berkencan. Akhirnya mereka bertiga keliling toko. Vino hampir keceplosan bilang kalau dia adalah anak Raja Iblis. Vino terlihat menikmati toko tersebut seperti bocil. Saat Vino bermain, Airi kepo kenapa Raul mau kerja sebagai pelayan toko. Padahal dia mengira kalau Raul akan terus mengejar mimpinya. Raul bilang kalau dia itu terpaksa. Tapi Airi tahu kalau cowok itu masih mampu untuk bertarung. Tiba-tiba seorang cowok meremas bokong Airi. Cewek itu hampir marah, tapi langsung meminta maaf dengan sopan. Cowok itu ngamuk dan minta Airi menunjukkan penyesalan. Cowok itu hampir membuka celana, tapi dihentikan oleh Vino. Vino tidak terima karena cowok itu komplain dan melakukan hal mesum. Manajer toko sihir Amada datang dan memarahi Airi. Pelayan yang menawarkan kamera juga datang. Dia mengenali siapa Raul dan Vino sebenarnya. Di pabrik, para pegawai toko sihir Leon mengamati proses produksi. Pabrik itu bekerja dengan sangat cepat. Namun mereka memperbudak monster untuk menekan biaya produksi. Para monster itu sampai mati karena bekerja terlalu keras. Manajer pabrik cerita kalau mereka sudah menjadi bagian dari toko sihir Amada. Tapi harus menyembunyikan identitas sampai toko sihir Amada yang baru itu diresmikan. Di kantor toko sihir Amada, Raul dan Vino di pojokan. Raul malah ditawari posisi di toko sihir Amada. Sama seperti Airi, tapi Raul bilang kalau dia semakin semangat jika rivalnya kuat. Manajer toko itu menertawakan sikap Raul. Si pelayan bilang kalau kamera yang disukai Vino dipatenkan oleh toko sihir Amada. Sehingga kamera itu hanya bisa dibeli di toko besar itu. Raul menyadari seberapa kuat toko sihir Amada. Di toko sihir Leon, para pegawai sedang rapat. Mereka kagum dengan sikap Raul dan Vino yang menantang toko sihir Amada. Raul kaget karena menyadari apa yang terjadi tadi seperti deklarasi perang. Visor tidak suka dengan cara pabrik Magtex yang bekerja sama dengan toko sihir Amada. Dia juga khawatir dengan masa depan. Seara bilang kalau mereka harus melawan toko sihir Amada. Vino bersemangat untuk melawan toko rival mereka.
Pagi harinya, Raul dan Vino memakai kostum maskot toko sihir Leon. Mereka mengiklankan toko sihir Leon sebagai toko yang jujur. Namun parade iklan toko sihir Amada lewat dan menawarkan diskon yang besar. Raul dan Airi sempat bertatap mata, tapi saling membuang muka. Tiba-tiba nenek yang ditolong Raul pun datang. Dia bilang kalau tidak suka cara pelayan toko sihir Amada yang terlalu teknis. Akhirnya nenek itu membeli AC di toko sihir Leon. Di belakang, Raul meminta Lore untuk memasang instalasi AC pelanggan. Tapi Lore bilang kalau dia harus ke warung Suinoya. Akhirnya Raul yang menggantikan Lore untuk ke warung itu. Ternyata warung Suinoya ingin melakukan pengisian ulang sihir. Karena tidak semua orang bisa sihir, akhirnya ada jasa pengisian itu. Pengisian sihir adalah fasilitas gratis untuk pelanggan toko sihir Leon. Di warung Suinoya, Nova kelelahan karena mencoba mengisi sihir tapi gagal. Di warung itu, Vino malah keasikan bermain seperti bocil, membuat Raul emosi. Tapi diajak pemilik toko karena Raul juga akan mengkoleksi kartu sihir. Di rumah nenek, Lore bersiap memasang AC. Dia sedih melihat di rumah lain ada truk milik toko sihir Amada. Raul mencoba mengisi sihir, tapi aki sihir itu langsung ngedrop. Akhirnya Vino mencoba mengisi dengan kekuatan yang luar biasa. Dari dalam aki sihir itu muncul slime kuning. Itu adalah slime pemakan sihir. Slime itu malah grepe by Vino dengan mesum. Sungguh membagongkan cuy. Oke lah, lanjut. Akhirnya Vino menangkap dan menyuntikkan sihir besar ke dalam slime tadi. Akhirnya slime itu pun pecah dengan menjijikan. Pemilik warung memberi hadiah untuk mereka. Vino hampir keceplosan lagi saat pamer. Namun dicegah oleh Raul. Tiba-tiba saja Lore menelpon dan bilang kalau ada masalah. Ternyata nenek pelanggan toko sihir Leon sedang dimarahi anaknya. Cowok anak nenek itu sudah memesankan AC baru dari toko sihir Amada. Terjadilah double pesanan yang menyebabkan masalah itu. Cowok itu bersikeras memarahi sang nenek. Akhirnya Raul memahami situasi. Dia dan yang lainnya pun memilih membatalkan pesanan dan berlalu pergi. Tapi pegawai toko sihir Amada mencegat mereka. Ternyata DC rumah itu tidaklah cukup untuk AC. Di dalam rumah ada banyak alat sihir yang memakan energi yang sangat besar. Raul menjelaskan tentang energi sihir itu pada Vino. Lore mengecek rumah itu. Dia merasa instalasi rumah tersebut sangatlah buruk dan membuang energi sihir. Pegawai toko sihir Amada menawarkan 300.000 gold untuk membereskan instalasi. Karena mahal, cowok tadi berniat membatalkan pembelian AC. Namun toko sihir Amada meminta biaya ganti rugi pembatalan. Raul bilang kalau hal seperti itu tidak ada di toko sihir Leon. Lore juga menjelaskan kalau biaya memperbaiki instalasi di toko sihir Leon tidak semahal toko sihir Amada. Lore menawarkan untuk cek instalasi. Meskipun tidak membeli dari toko sihir Leon, akhirnya Raul, Vino, dan Lore melakukan pengecekan. Tapi tiba-tiba saja energi sihir habis lagi. Vino menduga kalau ada slime pemakan sihir di rumah itu. Dia berniat menembakkan energi besar, karena sihirnya 100 kali lipat lebih kuat dari iblis lain. Akhirnya mereka mengecek di bawah lantai rumah. Dan ternyata di dalamnya ada banyak slime pemakan sihir. Raul berniat mengusir slime itu dengan air suci. Tetapi Lore merasa akan percuma. Lore menyarankan untuk membujuk para slime keluar dari rumah. Lore membuat sitak sihir di luar rumah. Vino diminta mengeluarkan sihir serendah mungkin. Akhirnya para slime keluar mengikuti sintak buatan Lore. Mereka mulai menggerayangi tubuh Vino. Tapi cewek itu berusaha berkonsentrasi dengan jijik. Sintak Lore membuat slime tadi menyatu jadi gumpalan besar. Vino makin ketakutan karena digrepe slime itu. Raul ingin menolong, tapi Lore mencegah. Dia ingin memastikan seluruh slime sudah menyatu. Akhirnya Raul tidak tega dan mendekat. Namun malah ikut ditelan oleh slime. Setelah semua slime menyatu, Lore memecahkan gumpalan slime. Akhirnya pegawai toko sihir Amada datang lagi. Namun keluarga itu memutuskan untuk membatalkan pesanan, karena mereka akan membeli AC dari toko sihir Leon. Mereka berterima kasih karena pegawai toko sihir Leon sangat baik. Akhirnya cowok anak nenek itu merelakan uang pengembalian dan meminta maaf kepada ibunya. Setelah memasang instalasi, Raul dan yang lainnya mandi air hangat.
Akan tetapi Vino terus ribut dan mengganggu Raul. Mereka sampai dikira pasangan pengantin baru. Akhirnya para pegawai toko Sir Leon makan bersama. Mereka semua mengapresiasi kerja Vino dan Raul. Tetapi Vino malah pamer kalau dia yang lebih berjasa. Amada sedang mengiklankan pembukaan toko baru mereka di radio. Bahkan menunjukkan banyak barang canggih dan baru. Visor pesimis mereka seperti slime yang ingin melawan naga. Tapi Sierra bilang kalau mereka akan mengalahkan toko sihir Amada dengan cara mereka sendiri. Malam harinya Raul menggendong Vino yang mabuk. Raul kepanasan karena hanya punya kipas angin butut. Saat bangun tiba-tiba Vino sudah bugil dan tidur di samping Raul. Cowok itu panik dan berniat menutup opai Vino. Tetapi cewek iblis itu ngamuk dan mengira Raul menghamilinya. Ternyata Vino kepanasan dan mencium udara dingin di kamar Raul. Akhirnya Raul membuatkan sarapan untuk Vino. Mereka lalu berangkat ke toko. Karena di toko ada AC, Vino jadi sangat bersemangat. Saat pintu dibuka, Raul dan Vino terhenyak. Nova terbaring tidak sadarkan diri di lantai. Raul menggendong Nova yang lemas. Tubuhnya penuh keringat dan bajunya jadi menerawang. Vino menduga kalau ada monster api di dalam toko. Untuk mencegah Nova makin tepar, Raul membuka baju cewek itu. Vino salting melihat Raul yang kelihatan mesum. Sebelum semua semakin jauh, Sierra dan Visor datang. Akhirnya Nova dibaringkan di kantor dan diberi air minum. Ternyata AC toko sedang rusak dan Lore sedang berusaha memperbaikinya. Sierra dan Visor nyinyir karena Raul terlihat sedang bubar. Jadi karena mengira ada monster api di toko itu, Vino mencoba menolong Raul. Tapi cowok itu salting. Sierra dan Visor melirik Raul dengan menyebalkan. Tentunya membuat Raul semakin ngamuk dan salting. Vino sambat kepanasan. Raul nyinyir karena Vino berasal dari negara iblis yang seharusnya lebih panas. Vino memilih masuk wastafel dan gak mau membuka toko. Tiba-tiba mereka dipanggil Sierra. Toko sihir Leon berniat menjual alat perkemahan sihir selama musim panas. Raul paham karena mereka tidak bisa mengalahkan toko sihir Amada dengan cara biasa. Visor menjelaskan kalau pihak pusat berniat menambah jenis barang untuk meningkatkan penjualan. Akhirnya Raul dan Vino menjaga bazar diskon toko sihir Leon. Vino mengeluh kepanasan. Dia membuka celmeknya dan opanya ngejeplak. Ternyata dia juga tidak pakai BH. Raul pun auto nyinyir karena negara iblis ada di gunung api. Harusnya Vino tahan panas. Tapi baru tahu kalau para iblis suka di daerah dingin. Dia memang bolos saat pelajaran itu. Vino hampir melepas seluruh bajunya. Raul mencegat dan kesetrum sihir Vino. Ternyata sihir cewek iblis itu bocor karena pusing. Dia berniat untuk membasuh diri. Tapi tanpa sengaja Vino menyentuh salah satu kotak. Sihirnya bocor dan membuat kembang api. Di toko sihir Amada, Airi dan si pelayan toko memperhatikan dari jauh. Di kantor, Vino dan Raul jadi compang-camping. Raul merasa baju seseksi itu gak pantas dipakai untuk melayani pelanggan. Namun Nova merasa baju itu gemes. Vino juga semangat karena bikini itu terlihat lebih adem. Akhirnya Raul menyerah dan para cewek ganti pakaian. Tapi Sierra mempersilahkan mereka memakai kolam itu karena bisa jadi alat promosi yang baik. Dan terbukti ada bocil yang kepengen beli kolam renang karet tersebut. Elsa dan Lam datang sembari mengucapkan terima kasih atas pertolongan toko sihir Leon. Mereka juga ingin mencari bikini. Sierra menunjukkan bikini untuk kedua pegawai toko Lewison itu, sembari ngode agar Elsa dan Lam mau membantu mereka. Akhirnya hari gajian pun tiba. Vino heboh karena mendapat gaji pertamanya. Sierra mengingatkan agar Vino tidak boros. Tapi cewek iblis itu malah tidak ingin memakai uangnya, karena gaji itu adalah uang pertamanya yang diperoleh dari dunia manusia. Raul bilang kalau Vino harus mengingat hari itu. Hari ini. Dan sebaiknya membeli barang untuk mengenang itu. Malamnya para pegawai toko Sir Leon meminum bersama. Semua ditraktir oleh Sierra. Vino memilih menu bocil. Selain karena murah, ada hadiah di setiap pembelian. Tetapi setelah datang, Vino kecewa karena mainan yang diperoleh tidak sesuai dengan gambar. Di seberang ada sosok misterius berambut panjang.
Sarah mengingatkan Vino untuk belanja kebutuhan dan meminta Raul untuk menemaninya. Vino main ke kamar Raul. Dia meminta Raul untuk menolongnya belanja. Tapi Raul merasa cara Vino ngomong mesum banget. Paginya Raul dan Vino berangkat berbelanja. Mereka ketemu dengan Elsa dan Lem. Dua pelayan toko Lawson itu menggoda Raul dan Vino pacaran. Tapi Vino santuy aja dan semangat pergi ke swalayan serba diskon. Tapi di sana Vino malah minder sendiri cuy. Saat membayar, Vino menerima tawaran kartu anggota. Raul senang melihat Vino yang sekarang lebih manusiawi. Vino terkesima dengan sistem ekonomi manusia. Ketika mereka saling berbelanja dan membantu ekonomi satu sama lain, Raul baru tersadar kalau selama ini ia masih obsesi menjadi pahlawan. Untuk membuat orang lain dapat uang, Vino ingin belanja lebih banyak. Mereka mendatangi Pujasera. Tapi Vino yang antusias hampir ketabrak mobil. Untung Raul menyelamatkannya. Melihat keduanya, seorang pedagang menawarkan kalung love. Tapi Raul menolak dan menegaskan mereka tidak pacaran. Raul malah tertarik beli pedang baru. Vino bete dan pergi sendirian untuk beli kalung. Tapi tiba-tiba dia disergap dan diculik. Raul bingung mencari Vino. Tiba-tiba Vino muncul memakai gaun cantik. Ternyata yang menculik tadi ingin menawarkan baju. Raul tersipu karena Vino beli baju agar dia suka. Tapi Vino sadar kalau semua gajinya habis. Dan bingung cara bertahan hidup. Akhirnya Raul mentraktir cemilan. Vino memberi gantungan HP untuk Raul, yang ternyata terbuat dari rambut pahlawan. Saat malam, tiba-tiba Vino diserang oleh orang misterius. Mereka ingin Vino menjadi pengganti Raja Iblis, sehingga dunia akan butuh pahlawan lagi. Raul pun terhentak mendengar itu. Vino terlihat sudah gak stres dengan kejadian semalam. Dia dan Raul menikmati sarapan mereka. Di toko tiba-tiba datanglah paket. Ternyata peti iblis pesanan Vino. Dia membeli banyak banget barang dengan cara kredit. Tapi dia tidak tahu kalau harus membayar tagihan. Di luar, Vino cerita kalau dia tidak ingin jadi Raja Iblis. Dia membenci ayahnya yang kejam pada manusia dan ibunya yang lemah pada iblis. Tapi Raul kepikiran tentang pahlawan. Tapi Vino malah ingin jadi Raja Iblis di toko miliknya kelak. Membuat Raul overthinking dengan cara pikir Vino. Di toko Lawson, sosok misterius muncul mencari Lem. Dia adalah Wright, seorang iblis. Dia bertanya bagaimana misi Lem menjadikan Vino sebagai Raja Iblis. Tapi Lem menolak, membuat Wright kaget dengan keputusan keturunan keluarga iblis terkenal itu. Tapi Wright tidak menyerah. Diam-diam dia menyimpan jimat Bloodstone, sebuah jimat milik keluarga Vino dulu. Di toko Sir Leon, Vino sedang heboh. Dia mendapatkan pesanan spesial. Raul merasa itu terlalu cepat, tapi Vino kelewat antusias. Tapi pesanan itu tidak mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Vino mencoba mencari alasan, tapi gak semua nyambung. Membuat Raul yakin kalau Vino belum siap jadi manajer. Vino juga tidak tahu warna pesanan apa yang dipesan. Raul ngamuk karena Vino sangat ceroboh. Vino hanya ingat kalau orang itu sering belanja ke toko Sir Leon. Vino menjadi sedih dan pergi. Raul merasa terlalu keras, tapi itu demi kebaikan Vino. Tiba-tiba saja Blaze dan Kain datang. Mereka nyinyir dengan situasi Raul yang kini jadi pelayan toko. Tapi Raul tidak ambil pusing dan malah tersenyum. Temannya itu meminta waktu sebentar. Di restoran, Blaze bilang kalau program pahlawan akan dikembalikan. Namun berita itu masih rahasia, karena Raja Iblis akan kembali. Raul berdalih kalau itu tidaklah mungkin. Tapi Blaze membicarakan putri Raja Iblis alias Vino. Ternyata dua teman Raul itu sudah mengawasi sejak lama. Blaze melihat Raul yang sangat akrab dengan Vino. Akhirnya Raul tersadar kalau pengendara mobil yang hampir menabrak Vino itu adalah temannya. Raul ngamuk karena mereka menyerang cewek dan rekan kerjanya. Tapi mereka mengingatkan kalau Vino adalah putri Raja Iblis. Di toko Lawson, Vino makan sendiri dengan sedih. Elsa dan Lem mendatanginya. Lem menyemangati Vino kalau dia sedang mengejar mimpinya. Seperti Elsa yang selalu pakai CD seksi agar bisa diintip Raul. Tiba-tiba saja cuy, pelanggan yang meminta pesanan spesial terlihat. Vino mencoba mengejar pelanggan itu. Raul terus ditekan sama temannya.
Tapi dia terus membela Vino. Akhirnya Blaze dan Kain pun pergi dan bilang kalau Raul bukan pahlawan sejati. Di kota, Vino berhasil mendapatkan detail pesanan. Dia merasa Raul akan bangga kepadanya. Tiba-tiba saja Vino diculik. Raul kaget karena Vino hilang dan terus mencari. Di toko si Ramada, bos toko itu mendapatkan laporan toko senjata yang akan dibuka lagi. Ternyata dia dialang dari kekacauan yang dialami Vino. Malamnya Vino diringkus Raid, tapi Vino tetap menolak menjadi Raja Iblis. Raul Kaiser mengetahui kemana Vino dibawa dan pergi untuk menyelamatkan di Akademi Pahlawan Lama. Sesampainya di sana, dia menghadapi Blaze dan mengalahkannya hanya dengan menggunakan penggaris. Saat dia mencoba menyelamatkan Vino, Airi menyela dan menyatakan bahwa dia akan membunuh Vino karena setan membunuh keluarganya. Raul dan Airi berduel hingga berakhir imbang. Dan saat keduanya tersingkir, Vino yang merasa putus asa mulai menangis dan darah kerajaan bereaksi dengannya. Dia terbang menuju dunia iblis yang tampaknya terlahir kembali sebagai Raja Iblis baru. Raul, Lamisan, Lore Senpai, Airi dan lelaki tua yang datang untuk membeli bola lampu berangkat mengejar Vino. Saat mereka pergi menuju gerbang, mereka mulai terpisah. Pada akhirnya Raul menghadapi Vino dalam sebuah pertarungan. Setelah beberapa waktu mencoba meyakinkan Vino, dia kembali ke dirinya yang dulu dengan menghancurkan jimat Bloodstone. Dan di akhir episode, The Leon Magic Shop mendapatkan anggota tambahan cuy. Yaitu adalah Airi dan Vino yang disuruh menunjukkan seluk-beluknya. Film pun usai sampai di sini. Oke cuy, mari kita sedikit bahas ke kesimpulannya lah, biar lebih afdol. Pas nonton awal-awal, Mimin kira anime ini cuma ngejual fanservice aja, biar para wibu nolep penggemar harem mau nonton. Enggak taunya, seiring berjalannya cerita, ini cerita cukup bagus banget cuy. Di luar ekspektasi lah pokoknya. Eksplorasi karakter dilakukan dengan baik dan kedua karakter utama mendapatkan pesan kehidupan yang penting. Tapi ya bikin Mimin sebel sih, endingnya super gantung banget dan gak tahu lagi bakalan kayak gimana kelanjutan ceritanya. Tapi bagaimana kalau versi kalian? Silahkan komentar di bawah. Film ini bagus atau bagus banget? By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Pokoknya bersama-sama kita bikin channel ini lebih berkembang agar bisa menghibur kalian tentunya setiap harinya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya cuy.